Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Video ini gue bikin hari Ahad pagi waktu sini, tanggal 20 Juli. Masih terkait dengan kekalahan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Seperti kita ketahui ya, Manchester United kalah 2-0. Gue sudah bikin reviewnya. Sobat Football United bisa lihat videonya. Terima kasih juga bagi Sobat Football United yang bergabung dengan live commentary. Yang belum bergabung bisa ikut ya di live commentary selanjutnya. Erik ten Hag ada komentar, gue ambil dari manunited.com. Di situ disebutkan kalau Erik ten Hag sebenarnya berpendapat kalau ya Manchester United harusnya bisa mencetak gol pertama. Pelatih asal Belanda ini tidak merubah line up dari Manchester United menghadapi Wolverhampton Wanderers. Dan di dalam post-match interview, Erik ten Hag memberikan pendapatnya tentang gol yang seharusnya diciptakan duluan oleh Manchester United. Lalu juga penalti. Dan dia juga mendapatkan kartu kuning. Erik ten Hag mendapatkan kartu kuning kan? Dan lain-lain. Oke. Mengenai babak pertama, Erik ten Hag mengatakan ini merupakan penampilan yang sangat bagus di babak pertama. Kecuali kita harus menciptakan gol. Kita menciptakan banyak peluang bagus. Kita juga melakukan pressing yang bagus dengan bola. Kita juga melakukan banyak kita berhasil menciptakan banyak peluang untuk mencetak sebuah gol. Dan kita seharusnya layak mendapatkan penalti. Mengenai keputusan penalti, Erik ten Hag mengatakan saya tidak tahu mengapa itu bukan penalti. Ini seharusnya sebuah penalti. Dia, Christian Romero, ini merubah arah bola dan dia memblok bolanya dengan tangan yang terbuka, bahkan mengarah ke atas. Tapi oke, Anda harus menerimanya. Lalu, Erik ten Hag mengatakan ada perubahan yang cepat dan itu fatal ya. Erik ten Hag menyebutkan kalau kita menerima 3 kartu kuning yang cepat dan itu seharusnya tidak bisa diterima. Artinya tidak bisa terjadi. Kita seharusnya tetap fokus. Kita berubah ya dari satu serangan dan mereka tiba-tiba memiliki 2 peluang yang sangat bagus. Dan bahkan mereka membentur 2 kali tiang ya. Jadi itu tentu saja tidak bagus. Lalu awal dari babak kedua juga tidak bagus. Anda harus terus berada duluan ya. Artinya Anda terus tidak bisa prioritas dan juga bagaimana permainan dari Manchester United ini kan tertinggal menurut gue di babak kedua. Dan Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian. Dan ini tidak penting sebenarnya Anda kebobolan gol seperti itu. Kita sebenarnya tidak runtuh, kita berjuang kembali, tapi kita tidak bisa menciptakan gol. Lini tengah, Erik ten Hag juga memberi komentar mengenai lini tengah. Saya pikir pemain tengah kita bermain bagus, tentu saja Anda seharusnya bisa lebih baik lagi. Tapi ketika Anda berjuang untuk mendapatkan gol, Anda meninggalkan banyak ruangan. Tapi selain itu, saya pikir di transisi bertahan kita lebih baik. Mengenai Mason Mount yang berperan agak sedikit lebih dalam, Erik ten Hag mengatakan dia melakukannya dengan bagus. Saya pikir kita mendominasi Tottenham Hotspur secara total di babak pertama, khususnya di area tengah. Dan ya, ini ketika kita dengan possession maupun tanpa possession. Mason bermain dengan peran yang penting di pertandingan tersebut. Di babak pertama maksudnya ya, di bagian tersebut. 1 gol di 2 pertandingan ya, praktis Manchester United di 2 pertandingan ini baru menciptakan 1 gol dan itu juga bukan dari lini depan ya kan, dari Raphael Varane. Erik ten Hag mengatakan saya tidak khawatir dengan gaya menyerang kita, tapi yang saya khawatirkan adalah tentang menciptakan gol. Ini merupakan masalah yang sama. Kita tahu hal tersebut. Itulah kenapa kita mendatangkan seorang striker.
Lalu Erik ten Hag juga ada komentar yang positif mengenai penampilan. Di hari Senin, penampilannya sebenarnya tidak bagus ketika menghadapi Wolverhampton. Tapi hasilnya ada di sana. Hari ini penampilannya oke, tapi kita tidak menang di sini. Dan kita tidak bisa melakukannya. Ini merupakan proses. Tapi kita mengambil sisi positifnya. Dan kita juga tahu apa arti dari gol pertama. Kita harus tetap percaya di awal babak kedua. Tetap fokus. Kita harus meletakkan kaki di depan. Artinya kita harus mengambil inisiatif duluan ya. Jangan pasif di dalam momentum-momentum. Karena mereka bisa menciptakan gol. Ini tentu saja sesuatu hal yang tidak penting kebobolan gol tersebut. Tapi saya pikir itu merubah pertandingan. Mencetak gol pertama ini merupakan pertandingan kita. Ketika Anda kalah, ini tentu saja tidak pernah bagus ya. Lalu setelahnya Anda selalu melihat di kaca. Kita harusnya bisa menciptakan gol duluan, kurang lebih demikian ya. Untuk bisa membungkam penonton, artinya penonton tuan rumah. Dan juga bisa membungkam lawan. Saya pikir ini juga cukup sepi sebenarnya di stadion di babak pertama. Karena kita menguasai pertandingan. Dan mereka sebenarnya tidak begitu percaya diri. Tapi ketika Anda mencetak gol, saya pikir pertandingan akan jadi milik kita. Jadi ini bukan hanya soal masalah menambah pemain ya di dalam tim, tapi juga bagaimana bisa menciptakan gol. Ini kalimat terakhir ini tentu saja menyinggung tentang apakah di 2 pekan terakhir Manchester United harus mendatangkan pemain baru. Erik ten Hag mengatakan ya sebenarnya menambah pemain baru itu penting tidak penting, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana Manchester United bisa menciptakan gol. Lalu Erik ten Hag juga memberikan pendapat tentang kartu kuning untuk dirinya. Dia mengatakan, ya saya hanya membuat sebuah komentar, lalu wasit tidak menyukai hal tersebut dan diberikanlah kartu kuning ya untuk Erik ten Hag. Awal musim kita kecewa hari ini, tapi pertama-tama kita harus melihat ke diri kita sendiri. Kita seharusnya mencetak gol pertama karena kita menciptakan banyak peluang. Dan arti dari gol pertama itu sangat penting di pertandingan Premier League. Ya itu dia komentar dari Erik ten Hag. Penekanan ada di menurut gua menciptakan gol pertama. Bismillah. Gua sangat sepakat dengan hal tersebut. Gua di live commentary, di review yang gua lakukan di video sebelumnya setelah pertandingan juga gua mengatakan Manchester United sebenarnya mengawali pertandingan dengan oke. Bahkan mungkin dengan bagus menurut gua ya. Karena di babak pertama itu walaupun possession secara statistik Tottenham Hotspur lebih unggul sedikit, tapi bagaimana Manchester United bisa nomor 1 membungkam ya, bagaimana lini serang dari Tottenham Hotspur. Transisi Tottenham Hotspur yang mereka tentu saja ingin mengandalkan kecepatan ya dari Kulusevski dan juga Hemmingson praktis bisa diredam. Memang betul ada 1-2 momentum, tapi itu saja. Selebihnya bagaimana lini tengah Manchester United berhasil memutus serangan build up dari Tottenham Hotspur dengan baik. Menurut gua pressing yang dilakukan juga ketat dan rapi, bahkan cenderung tinggi. Lini depan Manchester United menurut gua menciptakan banyak peluang. Manchester United bahkan bisa mendikte permainan dengan melakukan strategi yang terlihat gitu loh. Sukses artinya diterapkan, yaitu dengan menumpuk pemain di lini kanan, menyisakan ruangan di kiri untuk Garnacho sebagian besar, dan bola didistribusikan ke Garnacho dengan mengandalkan kecepatan. Dan Garnacho di sisi kiri berulang kali berhasil masuk ke pertahanan Tottenham Hotspur. Tapi di sepertiga akhir keputusan akhirnya menurut gue, bukan cuma Garnacho di sini ya, pemain-pemain Manchester United yang lainnya, terutama soal finishing, ini buruk. Dan ya di dalam sepak bola seringkali hal itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada juga dinamika yang bisa sangat berubah.
Di live commentary gua katakan ya, ini Manchester United tidak bisa, dia tidak mencetakkan gol karena bisa jadi angin akan berubah arahnya. Hanya dengan 1-2 momentum karena konsentrasi fokus ya sering sekali terutama ketika ada rasa frustrasi terus menerus menyerang ya kan, tapi tidak tembus-tembus. Oke, mungkin bukan soal masalah psikis, tapi soal fisik. Itu yang gue juga lihat di pertandingan kemarin. Bagaimana intensitas permainan, determinasi, pressing ini turun drastis di babak kedua. Tidak seperti di babak pertama, sehingga Tottenham Hotspur akhirnya bisa mendapatkan momentumnya. Tottenham Hotspur gue lihat di babak kedua mereka lebih banyak nih, lebih cair melakukan pergerakan, mengejar bola, ya kan, bergerak tanpa bola ketika mereka memegang possession, mencari ruangan kosong, dan ini menyulitkan pemain-pemain Manchester United untuk bisa mengimbangi di babak kedua. Dan ya artinya memang di babak pertama Manchester United melepas momentum untuk bisa unggul duluan. Dan ketika Manchester United unggul duluan, gue juga sepakat dengan Erik ten Hag, dan itu juga gue sebutkan di review kalau gol pertama di pertandingan Premier League ini sangat penting, apalagi pertandingan tandang. Lini tengah, gue nggak mau mengatakan lini tengah Manchester United buruk, jelek, karena komentar seperti itu kalau menurut gue seakan-akan jelek semuanya. Enggak, gue melihat di babak pertama oke. Bagaimana transisi yang dilakukan oleh Manchester United bagus, apalagi untuk ukuran partai tandang ya, pertandingan away. Tapi permasalahannya adalah konsistensi. Dan yang gue curigai ya, salah satunya adalah kenapa kok intensitas itu turun? Apakah ada permasalahan fisik di para pemain Manchester United? Apakah ada latihan fisik atau drill yang berlebihan ketika latihan? Gue nggak tahu ya. Yang jelas mudah-mudahan staf kepelatihan Manchester United yang dipimpin oleh Erik ten Hag ini juga punya ukuran terkait dengan hal tersebut. Erik ten Hag juga menyinggung tentang masalah penalti. Ya, menurut Erik ten Hag itu merupakan sebuah penalti. Banyak yang mendebat ya, apakah itu penalti atau tidak. Kalau menurut gue secara dengan amatiran, sekali lagi ini pandangan gue ya, mungkin bisa berbeda dari sobat football nanti. Menurut gue sih itu penalti, karena kalau tidak salah di pertandingan pekan pertama juga ada kejadian yang hampir sama. Gue lupa pertandingan Nottingham Forest atau Luton, gue lupa. Yang jelas ada kejadian yang hampir sama di situ, di mana ya dihukum penalti, tapi semalam ketika Manchester United tidak gitu loh. Dan sekali lagi bukan soal masalah ini penalti tidak penalti, tapi kalau seandainya itu penalti, itu akan jadi peluang besar bagi Manchester United untuk unggul duluan. Dan di pertandingan tandang unggul duluan itu penting menurut gue, terutama ketika Manchester United tampil bagus, tampil oke di babak pertama dengan selalu menyerang, menciptakan banyak peluang. Secara statistik shot Manchester United sangat-sangat telak unggul dari Tottenham Hotspur, tapi yang on target kalau tidak salah dari 14 kali percobaan ya hanya 3 yang on target. Ini kan menunjukkan betul bagaimana permasalahan ada di lini depan. Dan ini gue lihat juga sebenarnya sudah terjadi ketika menghadapi Wolverhampton. Bagaimana Wolverhampton bisa melakukan transisi yang membahayakan di beberapa momentum ya, karena ketika Manchester United menyerang gagal serangannya, sehingga ini membuka peluang. Ketika penyerangannya gagal kan membuka peluang nih untuk tim lawan melakukan build up yang baru ya, transisi dari mereka bertahan ke menyerang. Inkonsistensi fokus menurut gue itu juga terjadi di pertandingan, terutama di babak pertama ya, dan juga di babak kedua, di mana ada beberapa momentum kecil. Tottenham Hotspur berhasil memanfaatkannya sehingga mereka mendapatkan peluang, bahkan 2 kali mereka membentur mistar. Itu bagaimana bisa terjadi ya, karena konsentrasi dari pemain Manchester United yang tidak konsisten. Dan di Premier League, apalagi tim yang melawan Manchester United ya, tentu saja mereka punya motivasi tinggi. Manchester United harus mengurangi nih hal-hal ini, dan ini yang gue sudah singgung di video tentang apa yang gue harapkan Manchester United musim ini. Karena musim lalu sebenarnya secara keseluruhan permainannya sudah oke, tapi tidak bisa ditunjukkan secara konsisten. Apa yang tidak konsisten? Fokus. Itu dia. Sering sekali di momentum-momentum kecil lawan mampu memanfaatkannya, dan ini menurut gue yang harus diperbaiki. Ya kurang lebih demikian Erik ten Hag secara keseluruhan ya, di awal musim ini di 2 pertandingan awal
mengatakan kalau setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur dia kecewa, tapi pertama-tama harus balik lagi melihat ke diri squad ya, ke diri sendiri, apa yang harus diperbaiki. Pertandingan sekali lagi masih sangat jauh. Erik ten Hag mengambil pelajaran yang penting, dan ini disampaikan tadi di wawancara, yaitu adalah bagaimana mencetak gol pertama itu sangat penting. Gua melihat ini hampir sama sih sebenarnya dengan musim lalu. Bagaimana Manchester United sering bermain bagus tapi tidak bisa mencetak gol duluan, sehingga ya hasilnya tidak bisa maksimal. Dan semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya sudah ada perbaikan. Gua melihat sekali lagi ada sisi positif, yaitu adalah dari sisi permainan ya, bagaimana ada peningkatan. Erik ten Hag mengatakan demikian, dan gue juga melihat hal itu dari ketika menghadapi Wolverhampton. Ada perbaikan dari sisi permainan, tapi belum dari sisi ketajaman. Ini menurut gue yang harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.